semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rizka Santi dengan NPM B1A021120. Aku di sini mau ngejelasin sama kalian materi mengenai jual beli dan surat berharga. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih detail lagi, kita harus lebih tahu dulu jual beli itu apa sih. Jadi jual beli itu udah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1457, yang mana menyebutkan bahwasanya jual beli itu adalah suatu persetujuan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya dengan maksud menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar dengan harga yang sudah dijanjikan. Di sini tidak hanya mengutip dari sumber Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, melainkan dari salah satu pakar yaitu Abdul Qadir Muhammad, yang pengertiannya nggak jauh beda dari yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, karena kita udah tahu apa itu jual beli, kita bisa masuk ke siapa aja yang menjadi subjek di jual beli ini. Subjeknya itu ada person atau orang, dan kemudian ada badan hukum. Nggak cuman itu, kita juga bisa lihat dari pendapatnya Profesor Wirjono. Katanya subjek di jual beli ini ada dua, pembeli sama penjual, benar. Kemudian dari subjek tersebut kan ada personnya, manusia. Nah, manusia ini harus memenuhi syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sah. Selanjutnya mengenai asas-asas perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak. Pengertian kebebasan berkontrak ini merupakan landasan sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ruang lingkupnya, asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai berikut. Ada 6. 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian. 3. Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuat. 4. Kebebasan untuk membuat objek suatu perjanjian. 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat sama. Selanjutnya, asas konsensualisme. Kontrak atau perjanjian ini harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Bertemunya asas konsensualisme ini dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Selanjutnya ada asas kekuatan mengikatnya kontrak. Kemudian ada asas itikat baik yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwasannya tentang syarat-syarat asas itikat baik yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Di Belanda dan Jerman, para pihak bertindak dengan itikat baik selama periode pra-perjanjian dengan mempertimbangkan kepentingan sah pihak lain. Selanjutnya ada asas personalitas. Ketentuan pasal 1340 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini digunakan untuk membuktikan adanya penyesuaian. Menurut pasal ini, perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, maka konsep kepribadian berpendapat bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membentuknya. Setelah mengerti apa itu jual beli, siapa saja yang menjadi subjeknya, dan asas-asas apa saja yang ada di dalam jual beli, sekarang kita masuk ke unsur-unsur apa saja yang ada di dalam jual beli. Yang pertama ada perjanjian, yang kedua ada barang yang diserahkan, dan yang ketiga ada harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Di slide ini kita akan tahu mengenai dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan di dalam jual beli perusahaan. Yang pertama ada transfer document atau bill of lading, yang kedua ada insurance document, yang ketiga ada commercial invoice, yang keempat ada payment document, yang kelima ada certificate of origin, yang keenam ada packing list, dan ketujuh ada
wait list. Sudah selesai membahas jual beli perusahaan, sekarang masuk ke surat berharga. Surat berharga ini merupakan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, kontrak berjangka atas efek, dan setiap dokumen atau tanda yang dapat dipindah tangankan lainnya yang nilainya bergantung pada nilai dari efek yang mendasarinya, serta setiap instrumen derivatif. Yang disebutkan tadi itu merupakan pengertian surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 1997 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya akan membahas mengenai kesesuaian prestasi dalam perjanjian jual beli lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung, Bali, dan dengan analisisnya. Jadi analisisnya, secara umum sengketa perjanjian jual beli ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan atau litigasi dan non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Faktor yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wan prestasi ini adalah faktor kelalaian, yaitu dengan tidak dipenuhinya perjanjian yang telah diperjanjikan, yaitu pihak pembeli tidak membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan dan sudah menjadi kewajiban dari pihak pembeli untuk membayar lukisan yang telah diselesaikan oleh pihak penjual, dan pihak pembeli ini meninggalkan atau melarikan diri setelah menerima lukisan tersebut. Yang kedua, tidak ada upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pihak penjual dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi harus dibuat dulu perjanjian tertulis, sedangkan kedua belah pihak ini hanya melakukan perjanjian lisan saja, sehingga yang seharusnya pihak pembeli membayarkan kewajibannya kepada pihak penjual itu tidak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.